Baik, selamat siang dan jumpa lagi di sesi berikutnya untuk penginderaan jauh kelautan. Nah, ini sekarang kita akan mencoba membuka atau menampilkan citra satelit yang telah diunduh, ya, dan melakukan koreksi radiometrik. Nah, sebetulnya untuk mendapatkan citra, mengakuisisi citra itu tidak sulit ya, karena sudah ada penyedia jasanya. Namun kita harus jeli bahwa citra yang kita download itu merupakan raw data atau data masih mentah, artinya ya apa adanya yang diambil oleh sensor. Nah, sementara sensor itu seringkali atau terkadang ya memiliki kesalahan yang harus dikoreksi. Nah, itulah namanya koreksi radiometrik. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang koreksi itu apa dan koreksi radiometrik itu seperti apa, supaya Anda punya gambaran, walaupun mungkin nanti lengkapnya Anda bisa baca di e-book atau paper-paper terkait dengan koreksi ya, karena itu penjelasan yang cukup panjang. Tapi intinya saya akan berikan beberapa intinya supaya Anda punya gambaran. Tapi silahkan Anda coba membaca sendiri supaya juga lebih lengkap pemahamannya ya. Nah, dan nanti saya akan ada video juga untuk melakukan pengolahan dengan software NV atau melakukan koreksi radiometrik dengan software NV. Ini mungkin bagi Anda yang pernah menggunakan penginderaan jauh, pernah melakukan, mungkin ada yang sudah melakukan dengan koreksi, ada yang langsung gitu kan. Tapi seringkali kalau langsung ya tanpa dikoreksi itu biasanya akan citranya itu akan nampak kurang jelas atau kadang tidak konsisten secara rona, warna, dan value dari masing-masing pixelnya. Nah, oleh karena itu kita akan coba, saya akan coba menunjukkan bagaimana cara koreksinya. Oke. Ya, oke, kita mulai. Jadi sekilas tentang koreksi radiometrik. Oh ya, sebelum jauh, saya ulangi sekali lagi. Mungkin saya pernah jelaskan ya di kelas atau waktu itu di kelas atau sudah online ya saya lupa. Tapi saya perlu jelaskan bahwa citra satelit itu berbentuk raster atau kumpulan pixel-pixel ya. Saya pernah jelaskan ya, masih ingat ya. Sehingga yang kita pentingkan untuk olah citra itu adalah pixelnya. Dengan kita tahu pixelnya, kita bisa melihat value dari pixelnya itu, dan kita bisa mengidentifikasi value di satu pixel itu senada atau menyerupai atau berasosiasi dengan apa. Nah, pixel value itu, saya sebut pixel value, itu juga yang membantu kita dalam mengklasifikasikan suatu kenampakan. Contohnya, perbedaan dan cover penutup lahan. Beda antara atap genteng dengan atap seng, itu pasti berbeda dari segi reflectance-nya atau pantulannya. Nah, tentunya value di pixelnya juga akan berbeda. Ya, itu coba diingat-ingat di materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan, kalau nggak salah waktu itu tentang pantulan ya. Itu Anda coba buka-buka lagi. Nah, kemudian ada lagi, semakin kita bisa mengkombinasikan informasi pixel itu, mengkombinasikan band, kita juga bisa mengidentifikasi suatu penampakan penutup lahan atau penggunaan lahan yang spesifik. Contohnya mangrove, seperti itu ya. Dan setelah kita koreksi lagi, kita bisa menghitung kerapatannya ya dengan beberapa rumus di penginderaan jauh ya nanti ya. Itu ada beberapa rumus, contohnya NTVI dan sebagainya. Nanti bagaimana kita memisahkan antara yang bukan objek yang kita sasar, misalnya mangrove atau misalnya vegetasi lain gitu ya, dengan objek yang lain, itu kita bisa pisahkan sehingga data citra kita yang telah diolah ini akan menampilkan value-value objek yang kita inginkan. Nah, itu ya. Nanti saya akan coba tunjukkan di sini. Bagi yang ingin mencoba juga boleh, Anda bisa menggunakan berbagai software, misalnya NV, ArtMap, atau QuantumGIS, atau apapun ya. Saya tidak akan mengarahkan ke satu software, tapi ya mungkin sebagai contoh saya menggunakan NV ya nanti ya, yang tampilan yang kita gunakan. Oke, jadi kita mulai dari koreksi radiometrik ya. Apa itu koreksi radiometrik? Nah, sebetulnya koreksi radiometrik itu merupakan upaya untuk mengkoreksi dasar citra ya, koreksi dasar dari citra yang dilakukan untuk menghilangkan noise yang terdapat pada citra. Noise itu sesuatu yang
mengganggu kita, bisa berupa inkonsistensi keterangan, terangnya cahaya, rona, ada bagiannya mungkin kok kasar dan halus dan sebagainya. Nah, noise itu bisa muncul dari adanya distorsi oleh posisi cahaya matahari waktu perekaman. Itu yang paling umum, karena seringkali posisi perekaman itu tidak selalu 100% akurat, obliknya ya, tidak obliknya kemiringannya tidak selalu akurat dan tidak selalu kemiringan cahaya matahari itu optimal untuk menangkap suatu objek, sehingga seringkali kesannya lebih redup, bahkan kesannya bisa seolah-olah berbeda objek dari noise itu, padahal objek yang sama dan sebaliknya. Nah, ini umumnya salah satu citra satelit yang memerlukan proses ini adalah citra Landsat ya. Jadi kalau Anda menggunakan Landsat, ada baiknya Anda koreksi dulu radiometriknya. Tapi juga ada beberapa macam citra yang tidak perlu ya. Nah, itu Anda harus tahu karakteristiknya, mungkin sambil jika Anda menggunakan suatu citra, Anda bisa membaca dulu, ya, browsing-browsing itu Anda pastikan, oh ini perlu nggak, atau Anda lihat filenya itu, raw datanya itu, data mentahnya itu, wah kok kayaknya kok nggak jelas ini ya, harus diapakan. Nah, baru Anda koreksi. Nah, mengapa perlu koreksi radiometrik itu diperlukan? Ya, yang pertama untuk memperbaiki kualitas visual citra secara pandangan kita, kalaupun nanti kita melakukan interpretasi manual. Dan yang kedua, memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Ini yang nomor 2 ini yang cukup krusial ya, karena kalau ternyata pantulannya karena adanya kesalahan atau noise tadi kelihatan berbeda padahal objek yang sama, maka akan mempengaruhi interpretasi kita dan klasifikasi kita terhadap objek yang sedang kita kaji nanti. Oke ya, jadi dua hal itu ya. Pertama, memperbaiki kualitas visual citra dan memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran objek yang sebenarnya. Nah, ini mungkin agak panjang, Anda bisa baca, beberapa sumber juga saya sertakan jika Anda mau baca juga di internet. Nah, intinya koreksinya bisa perlu dilakukan dengan alasan satu, stripping ya, ketidakstabilan detektor dari si sensor itu. Nah, karena area perekaman yang sama dan band yang sama, tapi ketidakkonsistenan dari alat detektornya. Sehingga bisa jadi rekamannya ada bagian yang berbeda atau stripping namanya. Yang kedua adalah line dropout. Jadi pada suatu waktu detektor gagal fungsi, mungkin hanya sekian detik atau menit, tapi akan berpengaruh pada perekaman, karena perekaman itu harus utuh ya, harus utuh. Jadi tidak semua citra nanti kan bentuknya citra itu kan potongan-potongan ya. Tadi sudah kita lihat di sesi 1 ya, potongan-potongan gitu ya. Nah, mungkin ada potongan yang detektornya dilalai, wah itu rusak. Nah, itu juga bisa mengganggu atau menyebabkan noise. Yang ketiga, efek atmosferik. Nah, itu biasanya debu aerosol ya, kabut asap. Dan kabut asap ya, itu seringkali menyebabkan pantulan yang tidak sesuai dan mengganggu detektor dalam mengindra objek yang ada di permukaan bumi. Nah, oleh karena itu, koreksi radiometrik biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai kesalahan utama. Dan selain cahaya tadi juga ada gangguan atmosfer yang sekiranya bisa menghamburkan cahaya sehingga serapan di objeknya menjadi tidak optimal. Nah, oleh karena itu banyak digunakan metode dalam pengendalian jauh ya. Ada yang namanya metode histogram adjustment, regresi dan kalibrasi untuk sensornya. Ya, oke. Dan itu juga ada referensi banyak ya, Anda bisa baca-baca. Nah, caranya bagaimana? Secara ringkas ya, bagaimana cara koreksi radiometrik? Ada dua koreksi yang utama ya, yaitu radiometrik dan atmosfer. Kalibrasi radiometrik, atau ada yang bilang koreksi radiometrik juga, itu merupakan proses pengolahan di mana kita mengubah raw data kita, lalu kita sesuaikan lagi radiance atau reflectance-nya ke dalam satu rata yang istilahnya itu kalau di dalam pengendalian jauh itu istilahnya
nilai reflectance dan radiansnya itu berada di posisi yang average atau yang sesuai, tidak terlalu tinggi atau tidak terjadi suatu suatu penyimpangan. Nah, itu dia, saya tadi mencari kata itu. Jadi kita melihat radiance dan reflectance-nya untuk menghilangkan apa yang namanya penyimpangan. Jadi kalau ada tiba-tiba kurvanya itu kayak naik gitu ya, kurva pantulannya itu tiba-tiba jadi tidak ada pola yang jelas gitu kan, itu bisa jadi mengalami noise. Nah, itu yang dihilangkan menggunakan koreksi radiometrik ini. Yang pertama, koreksi ini bisa dilakukan dengan cara gain dan offset. Ya, itu untuk menghitung ya gain dan offsetnya. Ya, gain itu adalah reflectance multiplier scaling factor atau faktor pengali dari reflectance-nya, dan offset adalah additive rescaling faktor untuk rescaling dari objeknya. Nah, yang kedua adalah, dan yang ini sering digunakan ya, karena saya sendiri biasanya mengambil yang nilai radiance dan reflectance maksimum dan minimum ya. Jadi kita bisa melihat tadi ya, yang saya sampaikan tadi, kita bisa melihat rata-rata sebetulnya yang sebaiknya berapa sih gitu kan. Dari nilai radiance atau reflectance itu kita mau lihat, kita mau meng-average-kan dari nilai yang tercantum dalam data mentahnya, supaya tidak terjadi data yang atau nilai pixel yang terlalu jauh menyimpang. Nah, ini yang akan kita bahas di video setelah ini ya, yaitu menggunakan nilai radiance dan reflectance. Tapi sekali lagi, metode itu ada banyak. Anda bisa gunakan berbagai metode yang lain. Sekali lagi, gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya pasti berbeda, setiap citra berbeda, setiap tujuan berbeda, setiap peruntukan berbeda, setiap proses berbeda. Anda harus bisa memilih metode mana yang paling tepat. Kemudian koreksi atmosfer itu secara ringkas, intinya kita merubah reflektan yang diterima sensor menjadi reflektan permukaan. Ini juga secara prinsip sama, artinya kita berusaha mengurangi penyimpangan dari apa yang direkam oleh sensor dengan apa yang dipantulkan di permukaan. Ya, istilah lainnya merubah radian yang diterima sensor menjadi radian permukaan, tergantung kita mau menggunakan based on radian atau based on reflectance-nya. Ya. Yang penting konsisten ya. Nah, sehingga setelah kita melakukan koreksi atmosfer ini, pengaruh atmosfer akan hilang atau bahkan atau minimal lah, setidaknya minimal dapat mempengaruhi hasil klasifikasi nanti. Jadi kita berusaha meminimalkan kesalahan-kesalahan dari adanya koreksi atmosfer ini, dengan adanya koreksi atmosfer ini. Nah, ini adalah tampilan NV, berbeda, beberapa versi berbeda. Ini yang sudah versi desktop atau versi Windows ya, versi apa sih namanya, yang sudah muncul Windows-nya ini ya. Biasanya di versi 5 ke atas ya. Tapi di versi 4, 4,5 itu masih seperti docking. Jadi dia itu seperti apa ini bagian atasnya ini muncul sendiri gitu ya. Lalu setiap kita butuh tombol kita baru munculkan. Tapi it's okay karena sebetulnya fungsinya sama. Hanya tampilannya dan beda versi, beda tampilan. Kita bisa menggunakan yang paling cocok. Nah, ini yang kita lakukan pertama adalah membuka citra yang tadi kita download ya, atau kita unduh ya. Jadi kita punya beberapa citra, tadi yang sudah kita download tadi misalnya adalah Landsat, jadi Landsat 7 ya. Kita punya data geotiffnya, tadi sudah kita simpan di sesi 1 tadi. Nah ini ya, ini merupakan metadatanya atau raw datanya. Kita bisa buka, di dalamnya ada beberapa file gitu ya. Nah ini kita buka. Kita klik open ya. Open. Nah, berikan waktu dia untuk mengolah. Nah, inilah citra yang tadi kita ambil ya. Dari sesi 1 tadi, Anda masih ingat? Ini citra yang tadi kita download. Ya, dari earthexplorer.usgs.
atau mungkin sumber yang lain kalau Anda menggunakan citra yang lain gitu ya. Ya, Anda bisa lihat bahwa penampakannya cukup ya, apa kesan pertama? Cenderung kesannya gelap ya. Ya, betul. Kesannya gelap dan memang ada tutupan awan. Untuk tutupan awan seringkali kita tidak bisa berbuat banyak ya. Jadi kalau tutupan awannya ini banyak sekali ya, waduh, jangan dipakai lah. Kita cari yang tutupannya sangat sedikit. Nah, ini Anda bisa lihat kurang terang ya, brightness ya bahasanya kalau di editing foto. Nah, ini ya, ini biasanya dia setelah kita panggil data, itu dia akan muncul di data manager. Jadi yang kita panggil tadi ya, Landsat 7 ya, dia. Ini kebetulan dia punya beberapa band. Nah, ini yang dulu saya maksud di perkuliahan itu, perkuliahan waktu sebelum UTS kalau nggak salah, bahwa setiap citra satelit itu memiliki hasil rekaman berupa spektral nih ya, atau multispektral. Ini namanya multispektral karena banyak gelombang yang dia tangkap dalam bentuk band-band. Nah, inilah band-band itu yang direkam oleh Landsat 7 ya. Dia memiliki untuk blue, green, red, near infrared, SWIL 1, 2, dan coastal aerosol. Nah, ini merupakan band-band yang ada di Landsat. Nah, setiap band ini menunjukkan nilai panjang gelombang yang dapat dia tangkap melalui sensornya. Anda bisa lihat ada angka-angka ini, dia bisa menangkap gelombang di nilai-nilai ini. Anda bisa lihat ya semakin naik ya. Kalau di kurva kemarin kan semakin ke kanan ya, saya tunjukkan kalau inframerah di bagian kanan, biru itu paling kiri, green di kanannya, merah di kanannya lagi ya, lalu infrared di kanannya lagi dan seterusnya. Mungkin Anda bisa ingat materi yang kemarin ya. Oke, nah ini sekarang kita akan melakukan koreksi. Nah ini kan satu blok yang tadi kita download di sesi 1 tadi ya. Ini sudah muncul. Nah ini ada yang ingin kita lebih tekankan ada di sini ya. Mungkin masih ingat ya tadi ya, di sini di bagian. Nah bagian ini kelihatannya seperti bagian di tengah yang mungkin ada berbagai macam penggunaan lahan di sini. Oke, kita sesuaikan dulu layarnya dan ini cukup skalanya cukup ini ya, resolusinya cukup baik. Ya Landsat itu bukan yang detail ya, tapi dia cukup baik untuk ukuran sampai 50 meter sampai 30 meter dia masih kelihatan. Lalu di toolbox itu kita cari radiometric calibration, kalibrasi radiometrik. Ini adalah untuk mengkoreksi ya. Lalu kita pilih yang ingin kita koreksi, dalam hal ini yang multispektral, yang di sini tadi ya, yang kita panggil yang multispektralnya, yang ingin kita pakai yang ini. Kita tentukan bandnya, dan ini kita tentukan kita mau mengkoreksi semuanya ya, jadi kita masukkan semua. Oke, semua band kita masukkan, ada 7 band. Ya, lalu besaran yang mau kita proses itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita nggak perlu mengambil semua, tapi kita coba kurangi ya sampai ke lokasi yang kita inginkan. Seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Lalu tinggal kita klik next, dan kita terserah kita mau berdasarkan radiance atau reflectance. Pantulan atau pancarannya. Saya nggak bisa menyebutkan mana yang lebih baik karena based on condition ya. Anda bisa mencoba trial and error karena tergantung kondisi sekali lagi. Tapi kita coba yang reflectance karena kita menggunakan pendekatannya menggunakan nilai kurva pantulannya, gitu ya. Lalu kita klik untuk simpan, kita beri nama, kita beri suatu nama gitu ya untuk memudahkan kita mengingat-ingat. Oke, kita mungkin beri nama tanggal pertamanya atau apa, mungkin terserah kita. Ya, oke. Lalu kita open. Oke. Nah, namanya bisa diisi
serah ya, sesuai dengan kebutuhan kita, tapi ekstensinya biasanya .dat ya. Nah, ekstensinya .dat kan, .dat itu bisa umum dibuka di mana-mana, ekstensinya umum. Oke, ini sudah memproses dan dia akan muncul hasil dari koreksi kita di bagian data manager. Tergantung tampilan ininya ya, kalau Anda menggunakan yang versi lama ya agak beda sedikit tampilannya, nggak sebagus ini. Nah, ini muncul ya, ini sudah terkoreksi, namanya Anda ingat tadi ya, ini namanya sudah terkoreksi tadi, dan Anda bandingkan ya, ini belum terkoreksi yang tadi, yang awal, lalu ini yang terkoreksi. Anda bisa bedakan? Kelihatan bedanya ya. Oke, very good. Ya, ini belum ya, telah dikoreksi. Anda bisa mulai melihat perbedaannya ya. Nah, ini juga kalau kita pengen melihat value-nya, Anda bisa munculkan di kursor value, ini di versi lama atau versi baru ada juga. Nah, tinggal klik di citranya, dan dia akan menunjukkan nilai dari data yang awalnya dengan data yang telah dikoreksi. Anda bisa lihat beda sekali ya. Nah, beda sekali. Karena sudah dilakukan tadi maksimum dan minimum maksimum dan minimum itu mana ya? Tunggu. Mana hilang ya? Sudah dilakukan maksimum dan minimum correction tadi, ya, sehingga akan muncul nilai value yang berbeda yang telah terkoreksi. Nah, untuk langkah berikutnya kita bisa gunakan yang telah terkoreksi ini. Nah, jadi tidak menggunakan yang raw-nya, tapi yang terkoreksi supaya mempermudah dalam klasifikasi nanti. Oke. Nah, mungkin seperti itu untuk langkah koreksi dan tampilan citranya seperti apa. Anda bisa mencoba sendiri, dan untuk minggu depan, sesi berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana kita mengklasifikasikan land cover atau penutup lahan secara supervised dan unsupervised, artinya dengan kontrol kita atau dengan full automatic dari kalkulasi dari softwarenya. Itu dua cara, dan tidak ada yang menurut saya lebih bagus yang supervised ya, karena kita punya kontrol terhadap nilai pixel yang akan kita tentukan klasifikasinya. Tapi semuanya sekali lagi ya ada plus minusnya. Nah, itu di minggu depan. Untuk hari ini saya rasa penjelasan saya sampai sini saja. Intinya semoga Anda paham ya gunanya atau caranya mengunduh atau mengakuisisi citra. Langkah berikutnya itu tadi ya, melakukan koreksi jika diperlukan, tergantung citranya, tapi sekali lagi dipastikan. Dan kalau citra Anda merasa citra Anda itu kurang terang, kurang rapi, kurang halus, itu pasti perlu koreksi. Nah, itu yang harus Anda Anda perhitungkan. Kemudian yang ketiga tadi ya, kita melakukan koreksi dengan menggunakan software tadi ya. Prinsipnya adalah mengenerate suatu citra yang tidak atau yang minim penyimpangan yang telah terkoreksi nilai maksimum atau minimum dari pantulannya, sehingga tidak ada nilai yang sangat melenceng dari seharusnya. Oke, mungkin begitu. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa disambung di Classroom, di Sharechat, di WhatsApp juga tidak apa-apa, monggo, saya welcome. Jika luang akan langsung saya balas. Oke, terima kasih semuanya atas atensinya. Sampai jumpa lagi di sesi yang lain ya. Tetap semangat dan stay healthy, stay safe.